tujuan dari guru bergerak itu seperti kita itu ada sosok para duta-duta gitu, duta penggerak yang nanti dimana kita mengajak dengan semuanya, Bapak Ibu semuanya, untuk sama-sama membuat sebuah konsep sekolah yang kemudian hari akan menjadi sekolah yang nyaman, damai, dan berpihak kepada murid seperti apa yang dikatakan senior saya, diajar Dewantara. Ya, itu. Jadi intinya adalah bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah konsep yang baik, di mana sekolah ini akan menjadi sekolah yang nyaman, damai, seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah sekarang ini, termasuk berkolaborasinya antara guru dengan guru dan membuat sebuah konsep pembelajaran yang menarik dan seperti apa yang diharapkan oleh kurikulum sekarang, yaitu Merdeka Belajar. Nah, sekarang ini kami selaku calon guru penggerak, saya Pak Walid Al-Farisi, Pak Musaki, dan Pak Abdul Sofian, jadi akan memaparkan aksi nyata tentang budaya positif, dimana bagaimana caranya kita memberikan sebuah informasi baru terkait bagaimana sih cara membuat sekolah itu nyaman, bagaimana sih cara kita membuat itu kelas itu atau siswa itu bisa mengikuti kegiatan sekolah dengan baik tanpa adanya kekerasan, dan anak-anak sendiri mempunyai sebuah kesadaran dari dirinya masing-masing untuk membentuk sebuah pola pelajaran pembelajaran yang sekiranya aman, nyaman, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, di sini adalah kita akan melihat ada beberapa sub-sub budaya positif, yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, dan seketika restitusi. Mungkin apa yang dengan lihat di depan ini, di belakang saya, intinya bahwa ini adalah mungkin hal-hal baru yang baru kita lihat. Jangankan dengan saya saja termasuk melihat ini hal-hal yang baru, karena ini jarang sekali mungkin kita kadang-kadang melaksanakan, tapi nggak tahu bahwa ini itu ternyata apa yang kita lakukan itu adalah sebuah posisi kontrol ataupun termasuk dalam masuk ke segitiga restitusi, apapun itu namanya keyakinan kelas. Dan di sini pertama saya akan menyampaikan dulu tentang perihal masalah keyakinan kelas ini, karena ini yang paling awal yang dilakukan di saat kegiatan-kegiatan di sekolah kita. Sebentar ya Bu, setengah jam. Nah, ini keyakinan kelas. Mungkin kita baru paham ya, baru tahu apa sih keyakinan kelas, kira-kira mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, ada beberapa pertanyaan dulu yang menjadi pemantik. Jadi yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan seperti ini, jawabnya apa kira-kira? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor? Kira-kira jawabannya apa? Keselamatan. Pasti untuk keselamatan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira jawabannya apa? Jaga kesehatan. Nah, kadang-kadang nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan surat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama seperti yang sudah disampaikan sebelum pada pembelajaran yang sebelumnya. Dan ini termasuk apa ya? Kita menggugah bagaimana caranya keyakinan kelas itu tidak cuma hanya anak menanti karena sebuah hukuman, karena sebuah ketakutan, karena biar kita selamat, tapi bagaimana caranya kita memunculkan anak-anak ini agar mereka itu mempunyai sebuah kesadaran. Jadi orang pakai helm
naik motor itu bukan cuma hanya keselamatan, tapi kesadaran bagaimana saya kita kalau sudah naik motor ya harus pakai helm. Itu sebuah bagaimana saya kita membangkitkan jiwa-jiwa anak-anak ya seperti itu. Tidak lagi kemudian hari mereka datang ke sekolah pakai helm karena takut polisi. Kan harus seperti itu nih. Anak di jalan naik motor pakai helm cuma bukan karena keselamatannya, tapi hanya karena takut polisi, takut ditilang. Nah ini yang perlu adanya perubahan paradigma. Bagaimana caranya kita bisa memunculkan pola pikir anak-anak agar adanya keyakinan-keyakinan dia masuk keyakinan kelas tersebut. Nah, untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya ini lebih simpel. Kata-kata intinya yang nanti akan dimasukkan. Dan kalau peraturan kelas kan panjang, dimana kalau di dalam kelas ada orang yang namanya makan pada waktu jam pelajaran seperti itu. Aturan kelas lebih seperti itu. Kalau ini lebih rinci lagi. Kalau keyakinan kelas kira-kira kalau kita makan, nah itu modelnya positif. Nah itu nanti saya akan menjelaskan ke slide selanjutnya ya. Nah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Terus ada lagi pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya yang tadinya mungkin bisa dikatakan kalau orang biasanya ngomong bahwa aturan kelas dilarang makan makanan di perpus. Nah kalau model yang positif mungkin kan bisa bahwa makanlah di tempat yang sesuai, kan seperti itu. Makanlah di tempat menjagalah perpus dengan baik tanpa adanya makanan. Itu kan dalam positif. Kalau negatifnya kan biasanya kan ada kata-kata dilarang kan. Kalau ini kan sebuah pernyataan tapi tidak seperti keras untuk dilarang. Lalu selanjutnya adalah keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang artinya ini adalah awal, keyakinan kelas itu adalah awal menuju sebuah budaya positif. Sebelum kita membuat sebuah konsep budaya positif yang menyeluruh ke sekolah, kita awali dari dalam kelas dulu, di mana anak itu bisa meyakini bahwa mereka harus mengikuti keyakinan kelas yang ada di kelas mereka, dan mengikuti sebuah keyakinan kelas yang sudah disepakatinya baik antar wali kelas dan antar warga kelasnya, baik ketua kelas ataupun murid-murid yang ada di kelas tersebut. Dari sini kami akan menyampaikan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi gini, kalau di kelas itu modelnya model demokrasi, di mana nanti bisa wali kelas, bisa guru mapel itu akan memberikan sebuah pendapat di kelas. Contoh, di kelas kadang-kadang anak-anak ini tidak terkendali soal masalah kebersihan kelas. Kalau makan di luar kelas, kadang-kadang pada waktu pelajaran masih ada yang main HP. Dan di situ adalah curah pendapat dari anak-anak ataupun guru. Mungkin bisa saja murid, Pak, kalau di kelas ini kelasnya kotor gara-gara banyak anak yang makannya di kelas pada waktu istirahat, gara-gara curah pendapat seperti itu. Masukan dari anak seperti itu. Pak, kadang-kadang kita nggak bisa konsentrasi ikut pembelajaran karena yang di depan itu kadang-kadang kita musik, contoh seperti itu. Nah itu adalah kesan-kesan dari anak, dan itu perlu kita membuka sebuah wadah ataupun sistem yang dimana seperti pembentukan keyakinan kelas itu. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis. Jadi setelah anak-anak itu berpendapat, setelah guru ataupun anak-anak berpendapat tentang masalah kegiatan di kelas ataupun keresahan-keresahan di kelas, maka yang dilanjutkan adalah dengan kita menulis, kita mencatat di papan tulisnya kira-kira keresahannya apa saja yang terjadi. Untuk yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas.
gantilah kalimat kalian dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatifnya adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Seringnya seperti ini Bapak Ibu. Modelnya dilarang, jangan sekali-kali dan sebagainya. Nah, kalimat positifnya yang mungkin lebih halus itu bisa dengan perjalanan di kelas atau koridor. Sama dengan dilarang membuang sampah sembarangan. Kita rubah kalimat positifnya kira-kira apa? Buang sampah pada tempatnya. Sama seperti itu. Kira-kira sudah paham ya model keyakinan positifnya ya, Bapak Ibu. Apa kita punya ini bersama-sama Ibu? Nah, terus kalau sudah disusun semua curhatan ataupun cerita dari anak-anak kelas, baru nanti didokumentasikan atau dicatat menjadi kesepakatan kelas. Nah, itulah yang akan menjadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas agar bisa diikuti oleh warga yang ada di kelas tersebut ataupun siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, setelah semua itu terdokumentasi, keyakinan kelas sudah disusun, di-print, dibuat, baru nanti semua warga ataupun semua anggota di kelas tersebut diminta untuk melihat kira-kira ada yang perlu dirubah atau enggak, sudah disepakati semua atau enggak, agar semuanya bisa setuju dan sepakat. Dan nanti kemudian hari, jikalau ada salah satu peserta didik atau siswa yang sekiranya di dalam kelas tersebut melanggar keyakinan kelas, dia sudah tahu bahwa sudah ada catatan. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas Bu, yang dimana lebih simpel. Untuk keyakinan yang kelas 1, yang pertama adalah setiap anggota kelas perlu belajar, dan yang kedua setiap anggota kelas perlu senang. Ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini adalah satu itu sesuai dengan keresahannya. Yang keyakinan kelas 5 ini naik lagi ke kelas 5, selalu bersikap positif. Bisa dilihat ya, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa bisa membantu. Untuk keyakinan kelas yang selanjutnya, yang kelas 7, hormat adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan bekerja, termasuk kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang terakhir adalah diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan sekarang sering peduli satu dengan yang lain. Nah, ini ada sebuah gambar Bu. Mungkin bisa tadi yang sudah disampaikan bisa lihat di slide. Contoh adalah peralatan sekolah. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa nih Bapak Ibu? Tanggung jawab. Tanggung jawab loh ya. Benar. Tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, menghargai. Oke. Ternyata jelas-jelas nih Bapak Ibu sini. Saya bilang mawon. Di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kira-kira apa? Disiplin. Luar biasa sekali Bapak Ibu di sini ya. Pak Manggi. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa? Kebersamaan, menghargai. Menghargai, misalnya. Menghargai. Oke. Dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Mahal. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan sehat. Oke. Pergantian atau menunggu giliran? Disiplin.
Jangan berlari di kelas atau di koridor. Apa kira-kira? Selamatan. Kita geser di. Gila jawabannya kok. Jawabannya. Jadi ini dia ya. Bahwa yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Baca apa Bu? Bapak Ibu? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Baca apa Bu? Jawabannya? Beneran ya? Apa Bu Desi? Menghormati. Tadi jawabannya apa? Baca aja di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Baca apa? Menghormati orang lain, nanti tidak mengganggu orang lain maksudnya dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain sesuai dengan adanya. Dilarang menggunakan narkoba. Boros ya tadi. Kesehatan ya. Bergantian atau menunjukkan menghormati orang lain, benar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, cocok. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan kesehatan. Nah itu nih Bapak Ibu keyakinan kelas yang sudah kita sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Lagi pertanyaan bisa dijawab? Bisa dijawab yang lain ya. Jadi yang jawab yang jadi kalau ada pertanyaan nanti yang pas di akhir kegiatan saya nanti yang jawab yang pas pemaparan terakhir. Mungkin dari itu dari saya, semoga kesepakatan kelas. ya itu sama atau tidak. Terus dalam keyakinan itu bagaimana caranya untuk memastikan keyakinan itu dijalankan kalau tidak ada sanksi. oh ya. Biasanya kan peraturan itu akan dilaksanakan jika ada sanksi. Kalau tidak ada sanksi ya karena tanggung jawab itu kan asal banget ya. Karena asal itu kan akhirnya penilaiannya sesuai dengan pendapat masing-masing. Jadi ini Diperbolehkan ya dalam keyakinan itu. ya, nanti nih, jadi soal masalah itu akan dijawab oleh selanjutnya. Karena gini, itu nanti masuknya materi yang selanjutnya, soal masalah aturan, hukuman, itu maksudnya restitusi sama segitiga. Restitusi, nanti akan masuk ke situ. Bagaimana cara kita menangani siswa? Jadi nanti kemudian ini menjadi bekas kok. Berarti kalau aku dijawab nanti rasanya nanti. Jadi nanti soal masalah tadi apa yang ditanyakan sama Bukti soal masalah boleh nggak sih kita itu membuat sebuah aturan, boleh nggak sih kita memberikan sanksi, boleh nggak sih kita memberikan penekanan kepada siswa agar siswa tidak melakukan kesalahan ataupun pelanggaran atau kembali. Nanti ada penjelasannya di lingkupnya Pak Rusdi. Jadi yang tadi perbedaan kesepakatan kelas sama keyakinan kelas. Matikan kameranya. saya senang sekali dengan Bapak Ibu semua, saudara-saudara semuanya, pertanyaan sangat kritis dan tapi gini Pak Akom juga sama, apa yang ditanyakan nanti akan dijawab oleh. Jadi gini, bukannya saya nggak mau jawab, tapi kalau nanti saya menjawab, akhirnya mereka nganggur. Jadi biar nanti habis ini Pak Sober akan menjelaskan kelanjutan tentang keyakinan kelas menuju dewasa. Mungkin dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materinya Pak Wahyu. Kalau undangan peserta juga seperti ini. Ya Bapak Ibu, artinya di sini kan nanti pastinya akan ada umpan balik dari peserta karena bagaimanapun juga apa yang kita sampaikan
sampaikan di sini itu kan sebenarnya hanya untuk berbagi praktik baik. Artinya ilmu yang kita dapatkan pun juga belum bisa kita kuasai secara maksimal, sehingga ini pun nanti mohon maaf kalau manakala pada saat kita menyampaikan itu masih ada hal-hal yang kurang tepat seperti itu. Sehingga di sini nanti kami juga minta Bapak Ibu semuanya kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan ataupun sharing pengalaman ataupun informasi, silakan nanti bisa disampaikan seperti itu. Sehingga paling tidak nanti dari hasil yang kita harapkan dengan kegiatan aksi nyata ini benar-benar nantinya berdampak positif buat sekolah kita. Seperti itu ya Pak. Amin. Oke. Guys, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Sofyan Setiawan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Batang. Pada kesempatan ini akan melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Khalid Al-Farizi, yang tadi sudah dijelaskan begitu sangat luar biasa ya Bapak Ibu semuanya. Yang tadi sudah menjelaskan terkait dengan keyakinan kelas. Nah, pada selanjutnya kita akan membahas terkait dengan 5 posisi kontrol. Bisa Bapak Ibu lihat di layar. Dilihat semuanya atau tidak? Bisa lebih kecil lagi. Bisa lebih kecil lagi. Jadi menurut Gani Gosen itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Untuk posisi yang pertama itu sebagai penghukum. Terkadang kita sendiri itu tidak pernah tahu ataupun belum pernah tahu bahwasanya ternyata kita itu pernah melakukan segala sesuatunya itu ternyata ada posisinya. Apakah kita termasuk di posisi penghukum, ataukah pembuat orang bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan juga atau sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bedah satu persatu sehingga nanti kita tahu betul, oh berarti waktu itu yang saya lakukan terhadap murid saya, oh ternyata posisi saya itu masih berada di posisi kontrol ini, seperti itu. Sehingga jangan sampai nantinya posisi yang kita lakukan itu ternyata kurang tepat. Itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, yang pertama ini posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menekankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Atau awas, kadang-kadang seperti itu. Jadi kadang ada guru yang penekanannya langsung begitu luar biasa. Ada lagi yang kamu itu selalu salah terus, kadang lagi itu. Terus ada lagi mengatakan lagi selalu, pasti selalu, dan selalu dengan kata-kata yang agak keras ataupun dengan menuding dan juga mengganti seperti itu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil. Jadi untuk mengetahui siswanya itu mau melakukan apa yang diharapkan dengan cara melakukan hukuman seperti itu. Padahal ternyata benar. Padahal belum tentu tepat seperti itu. Nah, ciri-cirinya itu biasanya menggunakan nada yang tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu melihat guru kita yang nadanya tinggi, otomatis berarti dia pasti sebagai posisi kontrol hukum. Terus selain itu bahasa tubuhnya, ada yang sampai kayak gini ya Bapak Ibu ya. Ada yang sampai mamre, ada yang memposisikan diri kayak sangar kayak gitu ya. Gitu. Terus apalagi matanya sampai melotot ya kayak gitu. Itu juga termasuk dari salah satu cirinya. Terus jari menunjuk-nunjuk, apalagi yang murid di hadik, itu juga salah satu ciri posisi kontrol sebagai penghukum. Hasilnya kemungkinan murid itu akan marah, dendam sama guru tersebut, karena otomatis pada saat dia dimarahi akan ada rasa senang. Senang, pasti akan marah emosi. Ya kalau tersalingannya positif, kalau negatif ini yang akan terjadi. Jadi kalau harus memperoleh buku ataupun merusak fasilitas sekolah ataupun yang lain. Nah ini ternyata ada pengaruh yang luar biasa pada murid kita, makanya jangan sampai terjadi seperti itu. Gitu ya. Ada yang sampai melakukan tindakan kekerasan
melakukan kegiatan seperti itu. Gitu ya. Terus yang berikutnya, nah, posisi pembuat merasa bersalah. Jadi posisi yang kedua ini, di mana biasanya guru akan bersuara lebih lembut, itu kayak Bu Desi mungkin ya. Bu Desi. Nah, lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa. Biasanya Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Katanya itu. Padahal di situ itu malah justru membuat anak itu merasa bersalah sangat luar biasa. Gitu. Nah, merasa bersalah ke anaknya kan seperti itu. Kalau sama yang suara saya gitu ya. Terus yang kedua terakhir ada berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Iya sudah. Itu. Jadi akan ada. Nah, ya. Terus ada lagi berapa kali Bapak harus memberitahu. Jadi di sini itu posisi murid itu akhirnya merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian tersendiri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka akan merasa semakin tidak percaya diri, semakin merasa bersalah, dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Apalagi misalkan guru itu ternyata yang dia favoritkan, ternyata malah merasa dikecewakan sama murid itu. Nah, jangan sampai terjadi. Nah, hasilnya di sini murid akan merasa bersalah, akan sangat-sangat merasa bersalah karena telah melakukan itu. Terus bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Nah, makanya nanti kita bahas semuanya nanti biar tahu posisi kita itu di mana. Terus murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu juga ternyata murid kita itu merasakan hal itu, Bapak Ibu, tanpa kita sadari. Terus juga kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum karena emosinya akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Sedangkan kalau ini kan pendendam, bahaya ini kalau ngedem ya. Takutnya nanti kalau tidak tersalurkan akhirnya membuat anak itu semakin murung, semakin terpuruk seperti itu. Itu berarti posisi yang kedua. Terus posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Nah, ini sebagian dari kita mungkin beberapa sudah menerapkan ini. Ya, Pak Fani itu kan menganggap murid-muridnya itu kayak temannya sendiri. Jadi dirangkul. Gitu ya Pak Ibu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antar guru dan murid. Benar kan? Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Dan biasanya karena saking dekatnya dengan murid, makanya bahasanya seperti ini. Ayo bantulah demi bapak ya, kadang-kadang kayak gitu. Terus apa lagi? Misalkan kata-katanya atau kalimatnya, ayo ingat ya bantuan bapak selama ini, karena saking dekatnya dengan anak. Tapi di situ perlu bapak ibu ketahui, ternyata kondisi ini itu ternyata bahaya manakala murid itu salah paham. Karena apa? Karena di sini akan terjadi hal negatif dari posisi teman. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Kadang yang selama ini menganggapnya dia teman, di satu sisi atau di suatu situasi dia merasa tidak dihiraukan atau tidak dipedulikan, akhirnya dia malah semakin kecewa. Gitu. Nah, dengan posisi kontrol ini biasanya cirinya nada suaranya ramah. Itu kayak papan itu kan ramah. Terus akrab, itu juga akrab. Terus juga dan bercanda itu kadang suka
janda kan seperti itu ya. Nah. Terus juga suka senyum jenaka seperti apa? Senyumnya nakal itu. Ternyata bagaimana perasaan muridnya ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya, pasti itu. Jadi ketika murid itu sudah dianggap kayak teman, akhirnya akan merasa akrab. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya. Jadi hanya akan akrab hanya dengan guru-guru tertentu. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akhirnya kan guru itu kayak sebagai, nah, cekengan pusat kan maksudnya. Gitu. Akibat lain dari posisi teman. Nah, Adi hanya akan dapat berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut dan belum tentu berlaku dengan guru yang lain. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Jadi ketika posisi teman, ada diminta Pak Fani, muridnya mau mendengarkan. Tapi begitu Pak Musyafi yang menyampaikan, wah, sopo, wah, kadang kan seperti itu. Nah, itu jangan sampai posisi kita itu berada dalam kondisi posisi teman yang ternyata ada dampak positif dan negatifnya. Kalau positifnya sih nggak masalah, tapi khawatirnya yang negatifnya. Itu ya. Jadi yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Untuk posisi kontrol yang keempat itu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisah hubungan pribadi kita dengan murid sehingga seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya terkait dengan apa? Menanyakan peraturan. Jadi seorang posisi kontrol kita sebagai pemantau kadang langsung akan mengaitkan dengan aturan. Kamu tahu nggak aturannya? Ya, langsung dengan diarahkan ke situ. Terus apa yang telah kamu lakukan? Berarti kan melakukan pengukuran apakah yang dilakukan itu sesuai atau tidak. Terus ada lagi, kamu tahu sanksi dan konsekuensinya apa? Jadi anak itu langsung ditanya dengan kondisi seperti itu. Nah, di posisi seperti ini, akhirnya kan anak juga harus harus mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Di situ sebagai seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan pencatatan. Makanya kalau yang di depan yang kita lihat Bapak Ibu STP 2K itu posisinya pemantau. Karena apa? Dia mencatat berdasarkan data statistik itu. Anak yang terlambat sudah berapa kali itu sebenarnya ini. Oh iya, Nah, itu akan mengandalkan perhitungan catatan. Terus datanya dapat digunakan sebagai bukti atas perlakuan seseorang baru melakukan pelanggaran langsung dibuatkan surat pernyataan gitu kan. Kayaknya sesuatu hal yang mungkin sepele, tapi ternyata berdampak terhadap anak kita. Anak kita kadang tidak tahu kalau yang dilakukan itu ternyata berakibat fatal. Tapi ternyata kita langsung memberikan catatan-catatan yang begitu ternyata cukup merugikan anak seperti itu. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol siswa. Nah, di situ nanti perannya akan selalu mengontrol bagaimana ketika anak yang tadinya datang terlambat, terus besok nanti akan dicek lagi berdasarkan catatannya apakah terlambat lagi atau tidak, seperti itu. Nah, ini beberapa percakapannya anak pada posisi kontrol, pada posisi pemantau. Biasanya posisi pemantau ini nada bicaranya itu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi cara ngomongnya itu standar biasa, tapi formal, baku karena suatu aturan. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Jadi karena sudah tahu aturannya, oh kita mau mulai itu jam sekian, makanya menanyakan Adi, tahukah kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pasti akan dikaitkan dengan apa tadi? Nah, konsekuensi tadi dikaitkan dengan aturan-aturan lagi semacam itu. Itu posisi kita sebagai pemantau. Nah, hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini
ini sudah mulai sadar ini anak-anak kita itu ketika posisi kita sebagai pemantau. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Tidak lagi meledak-ledak kayak yang pertama yang tadi pengukur. Terus menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada saat waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi di sini murid tahu konsekuensinya ketika dia datang terlambat, maka dia akan melakukan ini. Padahal murid terkadang tidak nyaman melakukan itu, tapi karena posisi kita sebagai pemantau, maka itu yang dilakukan. Misalkan nih ada murid masuk ke kelas ke tempatnya Butik, dia karena datang terlambat. Karena Butik sebagai pemantau, maka Butik akan menerapkan dengan cara, kamu tahu nggak, kamu itu harusnya masuk jam berapa? Bahasanya datar Butik itu. Tapi Butik itu ternyata ada konsekuensi yang harus dia dapatkan ketika dia datang terlambat. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti selesai pembelajaran saya, nanti kamu harus melakukan ini. Nah itu kan berarti posisinya Butik itu di sini sebagai pemantau. Nanti Butik akan melihat hasil dari yang dilakukan anak. Dengan cara apa? Nanti hasilnya serahkan ke saya ya, seperti itu. Nah ini posisi kita sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu posisi kita sebagai manajer. Ini ya. Posisi kita sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi posisi manajer ini posisi yang sudah menguasai posisi pemantau dan juga menguasai posisi teman. Jadi lebih tinggi. Ya malah ya dari awal sampai akhir. Tapi kan di sini yang berdampak positif terhadap anak itu sebenarnya ada 3 yang tadi, dari teman, terus ke pemantau, baru manajer. Itu yang sudah mulai berdampak positif. Tapi kalau yang teman itu ternyata masih ada negatifnya, yang pemantau juga ada. Nah, di sini posisi manajer. Jadi di posisi manajer ini diharapkan nanti murid-murid kita itu menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Karena apa? Dia bisa menyelesaikan permasalahannya dengan caranya sendiri. Dengan cara apa? Misalkan nih ada anak datang terlambat, ditanya, kenapa datang terlambat mas? Iya pak, soalnya baunya siangan. Lah kenapa kok baunya siangan? Karena semalam begadang. Misalkan seperti itu. Bisa nggak kamu kalau misalkan malam tidak begadang? Caranya gimana? Berarti kamu harus bisa, kamu lebih tidur lebih awal. Terus juga apalagi yang bisa kamu upayakan biar kamu tidak datang terlambat? Nanti saya akan nyetel alarm. Nah itu, jadi anak itu yang nantinya justru akan menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga dia akan sadar betul bahwa yang dia lakukan itu tidak benar, dan dia tahu cara untuk memperbaiki kesalahannya. Itu posisi yang tepat seperti itu. Ini. Ya, jadi itu terkait dengan manajer. Sehingga dari posisi ini, ya, Pak, baca saja ini untuk yang manajer. Nah, ini. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Jadi benar-benar memberikan pendampingan ke anak. Jadi yang tadinya dengan nada yang datar, nada yang yang biasa ini bisa lebih tulus lagi ataupun menggali informasi secara lebih mendalam kepada murid kita. Kenapa melakukan itu? Jangan langsung memvonis kamu ini berarti harus ini, kamu ini harus itu. Bukan, tapi paling tidak memberikan pendekatan kepada anak, biar anak itu mencurahkan apa yang dia rasakan dan bagaimana cara anak terus untuk menyelesaikan permasalahannya ini. Jadi fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi melakukan bukan karena sesuatu, tapi karena dorongan diri. Ini. Itu Bapak Ibu ya. Jadi itu ada 5 posisi kontrol yang bisa kita ketahui. Nah, di mana posisi kita untuk saat ini sebagai seorang guru? Untuk lebih memperdalam apa yang saya sampaikan, ini ada sedikit video singkat, ya, video singkat beberapa posisi kontrol tadi. Mudah-mudahan di sini akan semakin membuat Bapak Ibu semakin memahami, oh berarti aku ini DKI, oh berarti saya itu posisinya kemarin itu seperti ini, seperti itu ya. Tak tunjukkan sebentar Bapak Ibu. Nih. Ini posisi yang pertama tadi, posisi penghubung. Ini rekan adegan di mana siswa datang terlambat.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya Bapak Ibu, itu untuk posisi penghukum. Pernah nggak kita melakukan itu? Bosan. Itu. Nah, padahal kita berharap dengan melakukan seperti itu kan anak menurut apa yang kita harapkan ya. Tapi ternyata dampaknya luar biasa negatifnya buat anak Bapak Ibu. Ini patut kita pikirkan kembali maksudnya, jangan sampai kita melakukan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nggak bisa. Ini lebih tepatnya manakala disampaikan sama Bapak Ibu guru kita yang terbiasa seperti itu sebenarnya. Tidak cocok itu. Ternyata harus seperti itu kurang tepat. Nah ini yang membuat rasa bersalah. Nanti loss Ini Bapak Ibu, kayak apa sih membuat rasa bersalah itu? Yang tadi saya sampaikan seperti kayaknya Bu Desi tadi ya. Ganti posisi. Ya, ketika posisinya di Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa ibu tidak bisa Asli tidak Pak Munir. tahu. Gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Maaf sekali. Ya, pernah pasti ya. Kita melakukan itu juga. Nanti penjelasannya sekalian aja. Terus posisi yang ketiga sebagai teman. Ini yang posisinya Pak Fani ya. Lah, kok wis langsung gue apa Ini. Kalau Pak jadi belum narik Naren, bisa juta terus. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap Iya, sebagai teman. kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Tapi Pak Fani. Bisa Bu. Ya sudah Bapak sana ibu banyak sekolah. beban, Pak. Tidak saya urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kayaknya jarang deh dulu. Orang masih kayak gitu. Terus selanjutnya memantau ini Bapak Ibu. Naren, Karena kesel itu dulu deh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Ini
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itu posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Jadi manajer ngapain lah anak gue? Siswa toh. Tapi pada pertama setelah ini dia adalah si pertama aja. Naren! Ini aja nih ya. Ya. Sebenarnya tadinya full. Ini tak sesuai posisi kontrolnya biar lebih memudahkan kita. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Naren udah bisa lari. Jadi terkait dengan 5 posisi kontrol sudah Bapak Ibu ketahui semuanya, dan pastinya dari kelima ini kita semua pernah berada di posisi itu, baik pernah sebagai penghukum, terus sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, harapannya posisi yang diharapkan itu adalah posisi manajer, di mana kita itu tidak serta-merta menangani permasalahan anak tanpa mengetahui masalahnya itu seperti apa. Jadi kita perlu konfirmasi, klarifikasi dulu ke anak. Setelah itu anak juga kita minta untuk memikirkan permasalahannya. Jangan hanya kita memberitahu terus, tapi biar anak itu mengetahui permasalahannya sendiri dan bisa menyelesaikan permasalahannya. Kita hanya bisa memberikan semacam stimulus, benar ya Pak Pani ya? Rangsangan untuk rangsangan Pak Pani ya, agar anak-anak kita atau murid kita itu mau memikirkan terhadap permasalahan yang sedang dia alami. Seperti tadi yang sudah didudukkan, sehingga harapannya anak kita bisa lebih mandiri, bertanggung jawab, dan juga bisa lebih merdeka lagi. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Itu terkait dengan posisi kontrol yang bisa saya sampaikan. Nanti terkait dengan penanganan murid, terkait dengan murid-murid yang bermasalah, itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Rizky ya. Bagaimana caranya membuat murid itu menyadari kesalahannya dan menyelesaikan masalahnya. Nah, untuk lebih detailnya, lebih jelasnya nanti biar disampaikan oleh Pak Rizky. Mungkin seperti itu yang bisa disampaikan. Nanti mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, nggak apa-apa. Baik Pak, itu tadi yang terakhir ada posisi manajer. Ya. Manajer itu banyak sekali manfaatnya. Namun
Iya. Apa yang tadi itu kan berarti kalau di kita itu namanya pendekatan yang center. Berpusat sama anak. Dari mulai anak memahami kesalahannya dia, kemudian nanti anak menemukan solusinya atau problem solving dan lain sebagainya. Untuk pendekatan ini itu sangat bagus. Cuma ada satu kelemahannya. Kelemahannya apa? Berarti kita yang pertama memang harus berpikir anak. Apapun permasalahan anak, yang pertama harus dilakukan. Masih terselamatkan. Alhamdulillah. Kita harus amanat. Cuman bagaimana caranya untuk mengantisipasi ketika informasi yang diberikan anak itu satu palsu atau bohong. Permasalahan itu tetap terjadi berulang-ulang. Tadi keterlambatan ya. Apa kita tetap menggunakan manajer itu atau harus diganti dengan yang lebih bagus lagi atau seperti apa? Dan yang terakhir, banyak ya dua-dua. Terima kasih Pak Pane atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Silakan Pak Bel. Ya, terima kasih. Kasus di sekolah kita kebanyakan itu saya baca sendiri chat di WA itu karena anak yang dekat sekali dan sering dapat hukuman, anak itu meremehkan. Kalian paling kalau diomongin kayak gitu. Kalau kita posisi sebagai manajer, posisi kita sebagai manajer itu, yaitu yang selama ini saya temui di anak, saya lihat langsung di chatnya ya kayak gitu. Paling kalau diomongin selesai kayak gitu. Jadi menurut saya kalau posisi manajer itu ada konsekuensi yang harus dilakukan anak, gak hanya diomongin di anak digali masalahnya apa, anak disuruh cari solusinya, tapi ada konsekuensi yang harus dilakukan atas pelanggarannya tersebut. Itu aja menurut saya, mungkin nanti bisa direspon oleh Pak Sofian. Ya, terima kasih Pak Bel. Ada lagi Pak Bel. Oke, Pak Ismun. Terakhir Pak Sofian. Oh iya. Pak, ya juga beda pramuka sih Pak. Baik, manajer ini. Pramuka itu kegiatan ekstrakurikuler paksa. Ketika menangani anak yang kenapa tidak berangkat, kenapa kok bolos, kenapa kok lari, kenapa, konsekuensinya apa? Kamu supaya bisa ikut kegiatan bagaimana? Nah, saya nggak mau ikut Pak. Mau nggak presnya saya. Itu kan nggak ada solusi Pak. Hukum yo. Iya. Kurikulum merdeka Pak, hukum model. Kita membiarkan ya nanti jadi penyakit yang lain ikut los. Padahal di pramuka itu karakter dan sebagainya itu kan digembleng kedisiplinan yang tadi 5 itu keyakinan itu di pramuka ada. Tapi kalau siswa itu merasa nggak butuh ikut pramuka, solusinya apakah pramuka itu tidak usah diwajibkan atau gimana? Karena di kurikulum merdeka itu menurut saya sih pramuka nggak wajib. Nah, itu Pak Sofian. Atau Oke, terima kasih Pak Ismun, pertanyaannya luar biasa ini. Silakan tadi. Nggak apa-apa. Pengalaman saya mengajar di Neswa beberapa bulan, saya baru beberapa bulan di sini. Ada anak itu yang tipikal dia itu jual mahal itu dalam artian ketika dia merasa dia itu suka buat onar Bu, jadi memang troublemaker di kelas. Saya sudah coba pendekatan, saya sudah coba ini, tapi ketika itu tidak berhasil semua, akhirnya saya diamkan anak itu. Saya diamkan, benar-benar saya diamkan. Saat tugas dia tidak mengerjakan tugas, cuek, terserah. Saya bilang balik, saya mengajar di SMK. Ini bukan TK, apalagi SD. Saya bukan guru TK dan bukan guru SD, saya bilang seperti itu. Saya diamkan Pak. Tiba-tiba anak itu tuh mendekat sendirinya. Akhirnya saat seperti itu saya nggak bakal jual mahal ketika saya harus mengeluarkan tangan untuk anak itu kan. Jadi saya bilang oke lah, dan saya lakukan dia selama dia mohon maaf di kelas itu biasanya dalam tugas apa anak laki-laki biasanya Pak males, bahasanya itu nggak mau ngapa-ngapain tugas, hanya mojok scroll. Saya sudah sih enggak Mak, benar-benar scroll, ayo HP yang landscape berarti kalian baru mabar seperti itu
tiba-tiba malah kembali ke kita. Untung dianya balik ya Pak. Ada yang dicuekin, dinyamin sama saya tidak anggap itu ada seperti itu gitu loh. Kalau dia mau sadar nanti dia kembali lagi, kalau enggak Tahu. Itu di posisi putung, Pak. benar Pak, benar Pak. Kalau orang dia Pak, saya cuekin. Ternyata saya baik-baik malam hari. Dia cari perhatian aja. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas pertanyaan. Ya, pesertanya yang begitu luar biasa ya. Tapi nggak apa-apa, itu juga termasuk bagian dari diskusi kita nantinya. Sehingga sebelum nanti kita membahas terkait dengan semua ataupun menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu semuanya, nanti berikanlah kesempatan dulu buat rekan kami untuk juga menyampaikan terlebih dahulu ya. Bagiannya Ya, untuk menyampaikan budaya positif yang lainnya, sehingga nanti serangkaian kegiatannya nanti bisa tersampaikan dengan detail. Nanti terkait dengan jawaban-jawaban tadi pun juga nanti bisa kita kolaborasikan dengan berbagai materi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Khalid sama saya dan juga nanti dengan Pak Mungkin. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya itu aja. Monggo untuk selanjutnya Pak Zaki kami persilahkan. saya akhiri loh. Monggo ya sambil Bapak. Ya, Terima kasih. Pengen di semua ganteng. Ditunggu pertanyaan itu. Pernyataan. Pernyataan. Nah, sampai semalam ini berarti nggak fokus Pak Musati. Pertanyaan itu sih. Beneran. Ini dihitung lah kamu tolak sih kok. Oke, Kak Sambi ya tuh, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Musyaki, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri Karangasem. Izinkan saya untuk berbagi praktek baik terkait materi atau modul di 1.4 tentang budaya positif. Dan dalam hal ini subnya yaitu segitiga restitusi. Dari dua sub yang tadi sudah disampaikan, inilah finalnya bagaimana eksekusi permasalahan yang sudah ada atau yang harus dikerjakan. Nah, segitiga restitusi itu apa? Itu adalah cara penyelesaian masalah yang tadi sudah sebagian disampaikan oleh Pak Sofyan dan Pak Khalid. Bagaimana kriteria-kriterianya sebagai pemantau, penghukum dan lain sebagainya. Dan sampai finalnya adalah siswa atau yang melanggar itu bisa menyelesaikan permasalahan atau mencari solusi dari masalah yang sudah dilakukan. Nah, yang pertama ada menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi kebutuhan atau permasalahan. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Tadi keyakinan kelas sudah disampaikan oleh Pak Khalid. Jadi 3 rangkaian ini harus disampaikan lebih dulu karena nanti mau menanyakan keyakinan kelas harus apa sudah ada di sebelumnya. Kemudian menstabilkan identitas itu apa sih? Nah, menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak tersebut dengan kalimat-kalimat seperti yang ada di contoh yang tadi sudah disampaikan. Ya, kamu terlambat, ya, berbuat salah itu hal wajar. Ya, itu kalimat-kalimat yang bersifat menstabilkan identitas. Ya, seperti tadi, berbuat salah itu hal wajar. Manusia itu tempatnya salah. Jadi kita mengadu-ngadui ya bahasa kita anak yang bermasalah tersebut. Tidak langsung menjudge kamu itu selalu berbuat salah, kamu sering terlambat, tidak.
tapi kita menstabilkan identitas si siswa tersebut. Kemudian ada kata-kata berikutnya, kalimat berikutnya ya, tidak ada manusia yang sempurna. Contoh berikutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, itu kalimat-kalimat dari menstabilkan identitas. Ya, kamu berhak merasa begitu. Itu contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi salah satunya dalam menstabilkan identitas adalah kita membuat kalimat seperti itu dulu dengan langkah-langkah menstabilkan identitas. Nah, kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, maka akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membakar. Ya, Pak Guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 3 detik bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Jadi kalimat tadi yang disampaikan Pak oleh Pak Sofian itu, jadi segitiga restitusi ini tidak selamanya baku harus seperti ini. Jadi banyak kalimat-kalimat yang masih banyak lagi yang bisa Ibu Bapak gunakan. Jadi mungkin tiap daerah dan tiap sekolah bahkan tiap sekolah ya beda. Jangankan di karakter di antar sekolah, tiap kelas TKA 1 dengan TKA 2 pun mesti beda. Makanya tidak bisa kita menggunakan hal ini yang menjadi patokan baku menggunakan kalimat ini. Tidak, tapi menggunakan kalimat-kalimat yang lain. Kemudian ketika seseorang merasa sedih dan emosional, tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional, ya, saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Nah, ini ahli-ahlinya BK. Jadi tuntutan kita sebagai guru sebagai guru selain BK, itu kita juga harus menguasai itu ternyata. Di PMM topik nomor 11 kalau tidak salah, yaitu pembahasannya terkait dengan bimbingan konseling. Nah, salah satunya ini. Tentu akan sulit ya melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan. Yang pertama, bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini akan cenderung untuk menyalahkan orang lain, mempertahankan diri daripada mencari solusi. Yang ketiganya, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan akan datang. Jadi setiap yang kita alami, yang kita jalani di sini adalah satu, kita itu bukan pihak kepolisian. Ya, jadi kita di sekolah, ya kita bersifat seperti tadi. Harapannya adalah manajer. Ya, manajer di mana segitiga restitusi ini kita selesaikan dengan baik. Ya, pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan validasi tindakan yang salah. Jadi apa itu? Ya, tentang memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi memvalidasi tindakan yang salah adalah memastikan bahwa kesalahan atau tindakan yang anak tadi dilakukan, ya, itu anak itu merasa bersalah atau tidak dengan melanggar aturannya, melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama atau tidak. Gitu. Nah, tadi seperti itu ya. Jadi anak itu merasa bersalah. Oh iya, tadi yang di video terkait dengan siswa terlambat itu, oh iya saya terlambat itu harusnya 7.20 dan anak mengakui kesalahan itu, baru setelah itu kita nanti langkah ke berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarkan. Kemudian contoh-contoh kalimat apa yang divalidasi tindakan yang salah. Contohnya adalah seperti tadi ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya,
kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat. Kamu punya alasan pasti mengapa kamu tidur saat praktek. Mengapa kamu tidak ikut kegiatan pramuka dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk memvalidasi kesalahan yang sudah diperbuat. Jadi tidak hanya mengejas kamu salah, kamu harusnya seperti ini dan sebagainya. Tapi kita menggali dulu alasan apa, kenapa kok dia melakukan kesalahan seperti itu, melanggar keyakinan kelas seperti ini. Nah, pernah juga ya yang terlambat, sering terlambat, ketika ditanya ternyata sedih. Ketika terlambat itu anak itu justru superhero di keluarganya. Jadi kalau yang nggak tahu asal ngecas, kamu terlambat, terus sekian, kasihan, benar. Jadi anak itu terlambat, setelah ditanya-tanya itu ternyata anak itu pagi harinya setelah subuh itu mengantarkan dagangan ayam potong ke beberapa warung-warung di sekitar warung asem. Sehingga kadang sambil nungguin uang yang dibayar itu lama, akhirnya dia itu terlambat berangkat ke sekolah. Nah, hal yang seperti ini kalau kita langsung anak jas, ayo rapat baris, anak yang terlambat, padahal anak barusan membantu orang tuanya menambahkan rezeki buat keluarganya. Di sini terlambat langsung disuruh macam-macam dan sebagainya tanpa ada menstabilkan validasi tindakannya diperbuat salah. Nah, hal yang demikian itu kan harus kita evaluasi, refleksi bersama. Nah, itu contoh-contoh kalimat berikutnya ada, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya. Boleh kamu mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Jadi yang seperti itu boleh, tapi bisa nggak kamu diperbaiki lagi supaya tidak terlambat? Atau ada cari-cari lebih berangkat lebih menyerahkan dagangannya lebih awal lagi bagaimana? Atau ditajet cukup 3 warung dan sebagainya bagaimana? Itu contoh-contoh yang ditemui di saya, di kelas saya seperti itu. Kemudian biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Nah ini, jadi kadang yang sikap seperti itu jangan. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa set itu tidak manjur. Ya. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Nah, yang seperti itu tidak pas. Kemudian restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Kamu melanggar ini, kamu terlambat, itu alasannya apa dulu? Dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun sering bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Nah, kasus yang terlambat tadi pernah terjadi lagi, dan solusinya adalah kita validasi lagi dengan mengundang orang tua atau wali. Nah, akhirnya mau, dan kita buat konsekuensi. Ya, Mas, kalau seperti ini lagi kamu akan melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Dan akan ketinggalan. Kita berikan juga pengarahan bahwa materi praktek ini sangat baik untuk kamu masa depan. Kamu akan tahu dengan tentang mobil, servis mobil. Ya, kalau kamu ketinggalan materi tersebut, nanti kamu susah untuk ngerti tentang servis dan lain sebagainya. Kemudian orang tua juga memberikan solusi, ya akan membantu untuk berangkat lebih awal dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian bahwa tindakan para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka bagi mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa teman, dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Itu tentang validasi kesalahan. Kemudian langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas.
keyakinan kelas dengan peraturan itu kemarin sudah saya tanyakan. Bedanya apa? Kalau keyakinan kelas itu disusun secara bersama dengan melibatkan siswa menginginkan yang apa tentang aturan di kelas. Sehingga apa? Kemarin mungkin Bapak Ibu pernah sekilas melihat ada anak yang lari-lari di lapangan, gitu. Itu lari-lari di lapangan itu bukan lagi hukuman, tapi anak sudah meresapi bahwa saya sudah melanggar aturan, akhirnya dia mau lari sendiri di lapangan. Padahal itu sekarang sudah jarang seperti itu. Tapi dengan dia sudah merasapi dengan keyakinan kelas itu saya akan salah, akhirnya dia mau. Itu kalau ada pelajaran di TOB di pojok itu ada yang seperti saya tanyakan, Mas kok masih lari-lari? Ya Pak, saya melanggar peraturan kelas. Oh gitu. Ada aturannya berapa lari? Memang itu hukuman. Iya, jadi di kelas itu sudah kesepakatan kalau saya tidak ini maka saya harus lari. Ya, itu anaknya sendiri yang sudah inisiatif seperti itu. Nah, itu keyakinan kelas. Sehingga anak kalau melanggar itu otomatis dia kan. Nah, itu yang kelas sudah jadi itu yang seperti itu. Sudah meyakini bahwa keyakinan kelas itu wajib kita lakukan bersama-sama. Itu sudah bagus. Nah, kemudian teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah ini jadi termotivasinya secara internal, ya. Bukan lagi karena paksaan bapak guru ini atau aturan dari sekolah, enggak, ya. Tapi dari internal sendiri anak sadar. Dan asiknya alhamdulillah di sini itu setelah saya dengar juga mengundang wali murid untuk membuat kesepakatan bersama. Nah, itu di saat pelajaran praktek. Ya, berarti kamu sudah melanggar kesepakatan kelas kan? Ya, saya melanggar. Kenapa seperti itu dan sebagainya. Terus konsekuensinya apa? Saya akan bertanya ke teman kan, selama tertinggal, selama tertidur, saya harus apa dan sebagainya. Nah, itulah keyakinan kelas yang mana fungsinya nanti menumbuhkan solusi-solusi dari permasalahan yang sudah dia langgar. Tidak hanya menerima punishment atau hukuman dari keyakinan kelas itu sendiri, tapi juga siswa inisiatif punya solusi dari permasalahan yang sudah dia langgar. Itulah dari sisi atau menanyakan keyakinan. Kemudian kalimat yang lainnya adalah kamu mau jadi orang seperti apa. Seperti itu contoh-contoh dari keyakinan kelas. Ya. Jadi identitas sukses telah tercapai langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Okay. Kemudian fotonya mana nggak jelas? Apa? Jadi kan udah habis tinggal singkat. Jadi susah jambling langsung ke. Lebih nggak? Nanti yang digabung. Oh tidak. Sampai wajahnya ada semua jadi aman. Terus ini, malah real sih. Berarti keyakinan itu bisa memunculkan inisiatif. Enggak, maksudnya memunculkan tadi sanksi juga kan? Iya, sanksi. Ada sanksi. Ada sanksi. Dengan peraturan. Kalau tata tertib kita itu disusun juga melibatkan siswa. Apakah itu berarti keyakinan kelas? Iya. Bukan, sekolah. Peraturan sekolah kan kemarin diikutkan. Siswanya kan ikut juga menyusun. Apakah Iya. peraturan sekolah itu juga disebut sebagai keyakinan kan? Iya. Melibatkan siswa. Kalau itu memang ada si pelanggar dan siswa dan semuanya stakeholder yang ada di situ, itu disebut dengan keyakinan kelas. Itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi Walaupun judulnya keyakinan sekolah atau kelas itu tadi ada. iya. Tasya harus malah tidak usah bohong. Bedanya kan tadi kalau peraturan kan Diskusi aja diskusi. bahasa-bahasa negatif tetap ada dilarang. Iya, Ada dilarang. keyakinan lebih ke positifnya. Tapi ada Itu dan tadi sanksi. Diskusi. Ya. Sampai dia diskusi baru.
Orang video belum sing ning cover dan di halaman kedua itu adalah pembukaannya jelas-jelas yang membuka ini. Iya, lima kontrolnya kan. Kenapa kok Fani kayak begini? Apa kena Tatapan matanya. ini membuat video aja ini dadakan kayak tahu bulat. Oh iya di apa aja kan tapi biasanya mungkin kalau dibuka di bagian depan. Menggunakan kayak ini. Berarti yang diedit ini Mas bro. Oh, buat ini. Iya nggak apa-apa sih. Itu Supaya kan bisa make tahu kayak sense. Udah full ini sebenarnya. Iya kita. Bisa membuat tapi Bisa lebih ini. Ya. soal guys? Kan dua kasus. harus bisa itu. Nanti juga PMN tinggal langsung voice testnya. Teorinya udah disampaikan. Ada restitusi itu, kemudian ada posisi tadi apa ya? Posisi apa sih Pak tadi? Kontrol ya. Posisi kontrol itu ada. Soalnya kalau kita cari jawaban proses itu ada yang valid dan nggak valid, saya pernah coba ternyata salah dan ngulang lagi gitu kan. Ini aja dihapus di WhatsApp, nyalakan di screenshot soalnya diceritakan. Kita kalian ketika PMN yang bahas ini Pak, timbang yang kurikulum saya lewati Emang skill kamu sih? Tapi jawabannya ya. Oke, berhubung internet ini sambil diakal-akalin, dari saya cukupi dulu, nanti kita diskusi, mulai kita ngobrol ya Pak. kita selesaikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke. Terima kasih, saya cukupi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Soleh mau silakan. Ya, monggo. Saya punya dua pertanyaan Mas. Silakan. Yang setelah terakhir itu Mas. Keyakinan kelas. Oke. Pak Cek, satu pertanyaan. Saya keyakinan kelas. Cuma satu pertanyaan. Pak Cek, Keyakinan kelas satu pertanyaan. Juga. Nah, Terus. Boleh. Selamat ini Pak ya. itu yang pertama. Oke. Waalaikumsalam. Iya betul Pak, silakan dulu. Iya Pak. Pos itu tadi pos bel. Tadi itu Ininya Terus parah. Ini yang pertama, ada apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga itu nggak mungkin mengkonfirmasi. Yang kedua, saya memberikan contoh kasus Pak. Tadi kan kasus ini dari Kamusaki itu ada anak yang menanam ayam yang sudah diberikan otoritas
Identitas, stabilitas identitas. Selesaikan identitas. Sekarang saya punya contoh kasus berbeda lah. Malah jadi bebas kurang Kasusnya, gitu. ibunya, anak itu tinggal sama ibu, punya anak 3. Berarti kalau sesama Yang pertama anaknya itu SD, Terus. yang kedua SMP, yang ketiga SMA. Nah, Ini adanya. ya itu semua keluarga. Bapaknya udah nggak ada ya. Oke. Ibu itu bekerja untuk nafkahin tiga-tiganya. Jualan juga. Jadi kalau misalkan kakaknya tadi yang SMA itu nggak membantu pekerjaan itunya, pasti katakan satu. Yang nomor 2, dia bisa katakan ekonominya hanya kurang karena nggak bisa maksimal. Singkat cerita, anak ini selalu terlambat gara-gara membantu ibunya. Padahal di sisi lain ketika anak ini nggak membantu ibunya, yang terjadi apa? Berarti jualan ibunya itu nggak bisa dijualkan pas pagi hari itu karena jualan sarapan. Iya. Bukan. Kedua, ibunya di sisi lain dia harus menekan adiknya. Adiknya itu nggak mau kalau diantar sama ibunya karena masih sedih. Gitu karena belum. Karena nunggoni dodolan ibunya, akhirnya semakin terlambat. Singkat cerita, guru itu sudah memberikan tadi yang disebutkan kayak misalnya stabilisasi identitas dan lain sebagainya. Nah, Menunggu solusi. ya, solusinya kita bisa memahami permasalahan dari keluarga tersebut. Terus kemudian besok datang tepat waktu, tapi beberapa kemudian telat lagi dan seterusnya seperti itu. Satu orang memahami permasalahan, kemudian disampaikanlah di ruang atau forum tentang guru yang lain. Pak, anak ini seperti ini, bla 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 bla. Namun beberapa guru beranggapan bahwa Pak, sekolah kita punya aturan. Apa kita mengistimewakan aturan ini? Gak tepat karena permasalahan seperti ini dan sebagainya. Atau kita harus tetap berpegang teguh dengan keyakinan kita bahwa anak ini sebenarnya membantu warga. Yang karena gimana solusi untuk permasalahan seperti ini? Yang nomor 2, peran dari guru-guru yang tidak menangani siswa ini bagaimana? Apakah ikut mendukung dari misalkan perkeluarnya, guru BK-nya dengan cara memberi kesempatan, atau mendukung kebijakan sekolah tentang pendidikan? Itu Pak, Saya untuk menanggapi yang peran kita sebagai guru Pak tapi belum bisa menyelesaikan masalahnya. Nah itu Pak Pani. Jadi fungsi kita dan aslinya PMM, kemudian kita guru penggerak dan kakak-kakak yang lain itu fungsinya Pak Pani. Jadi fungsinya kita itu mensosialisasikan, memberikan pengarahan. Kita rubah paradigma yang melawas ini menjadi yang seperti ini. Nah, sama. Jadi tugas guru itu yang guru selain BK ya, itu nggak cuma hanya sekedar mentransfer ilmu kompetensi saja, enggak, tapi juga ini kita kembalikan ke filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu punya kodrat dan alam pada dasarnya gitu ya. Jadi untuk solusinya Pak? Nah, solusinya monggo Pak Sofyan apa oleh itu. Yang ini belum ada solusi sampai sekarang. Sampai akhirnya anaknya lulus. Masih terkait apa tadi anaknya yang terlambat. Iya. Dan dia mengambil kebijakan tentang masalah kita punya aturan tentang masalah ketersibukan. Kembali lagi gini, kita punya aturan. Jadi malah sudah tercatat di sebuah lembar aturan bahwa tidak boleh terlambat. Di sisi lain, dia itu tidak bisa punya solusi lagi karena memang harus membantu orang tua, harus membantu anak, mengantar anak sekolah, tadi di sekolah ya kalau nggak salah. Ibu nggak mau kalau adik itu nggak mau kalau diantar kakak itu nggak mau karena dia masih SD pokoknya sebentar udah ibu akhirnya kakak itu nungguin dodolan ibu. Oh iya. Ya nungguin dodolan itu kan berarti sampai ibu tadi balik gitu. Jawabannya itu sangat gampang. Adanya kegiatan seperti ini kita meluruskan aturan-aturan yang ada. Kan aturan itu sudah seperti di mana harus digunakan, harus adanya CGP ini kita bisa meluruskan seperti masalah-masalah ini. Ini kan masa belum ada solusi.
Nah, adanya CGP seperti itu, bagaimana saya nanti kemudian hari kita merumuskan lagi visi misi dan aturan sekolah. Padahal yang ini masalahnya seperti apa? Kita yang masalah yang ini terus gimana caranya untuk menyelesaikan masalahnya? Jangan ini masih berjalan. Kembali lagi kita harus bicara dan kita harus konsultasikan dengan manajemen di sekolah. Ada wakil siswaan, ada kepala sekolah seperti itu. Dan setelah adanya permasalahan itu jangan cuma hanya selesai, udah selesai, tidak ada tidak lanjut, tapi harus ada tidak lanjut lagi, yaitu penyelarasan aturan dan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah agar sekolah itu nanti bisa fleksibel. Maksudnya fleksibel harus bisa memahami kondisi tidak cuma hanya saklek untuk aturan, tapi adanya kebijakan-kebijakan yang kira-kiranya anak itu tidak dirugikan. Kan adanya gini Pak Wali, paham masalah dengan itu bahwa itu sering terjadi. Ada juga anak yang sudah jualan ayam dari jam 4 pagi, akhirnya dia terus awalnya itu selalu dimarahi dan selalu dihukum. Padahal dia itu seperti itu karena kondisi kehidupannya yang paksa. Kalau solusinya adalah yang gimana saya nanti kita perlu diskusikan kembali kepada kepala sekolah, terhadap masalah itu bagaimana solusi ke depan agar aturan ini bisa difleksibelkan. Oke Pak Led, jadi saya menggarisbawahi dua jawaban. Yang pertama, kebanyakan dari jawaban solusi untuk masalah seperti ini pasti mengacu pada peraturan anak keluar, ya. Karena nggak bisa mengikuti peraturan. Berarti di sisi lain kita sebagai guru BK fungsi advokasinya hanya melemah, karena pendampingnya hanya kan kalah sama itu. Oke. Yang nomor dua, dengan peraturan yang difleksibilitaskan, akhirnya itu menjadi ya dampaknya akhirnya ya, satu sekolah itu akan menggunakan, karena ini setiap orang itu pasti punya namanya ego mekanisme. Ketika melakukan kesalahan pasti kita ego mekanisme. Jadi alasan tertentu lah. Sebenarnya di ego mekanisme itu. Meskipun ego mekanisme. Nah itu untuk ya kalau kita menstabilkan atau memfleksibel apa ini takutnya anak-anak yang lain akan menggunakan itu juga sebagai senjata. Iya. Nah, kalau kita sebagai guru BK ya memang dalam pendekatannya memang tidak ada namanya anak keluar itu sampai kapan pun, mau sampai dia 1 tahun bermasalah seperti itu tidak ada. Tapi kalau misalnya dibuat seperti itu berarti kita seakan-akan mengajak guru yang lain untuk mempunyai pemikiran yang sama dengan guru BK. Dan pertanyaan saya, apakah bisa guru-guru yang lain, stakeholder sekolah seperti itu? Dan yang paling penting, peraturan itu kan dibuat memang sifatnya adalah mengikat dan berlaku untuk semuanya, nggak bisa difleksibilitas untuk satu orang, 2 orang nggak bisa. Dan itu sampai sekarang permasalahan ini belum terselesaikan. Apa kita akan memihak sama anak yang memang butuh, atau kita memang harus memegang teguh peraturan itu? Gitu. Nah dengan materi ini sebenarnya sangat bagus. Cuma tadi kita mentok di situ sebenarnya. Kalau misalkan mau merumuskan visi misi lagi, tetap visi misi itu nanti bersifat mengikat dan harus dilakukan. Karena sekian kali tadi kan buat lagi peraturan pelanggaran ringan, berat nanti tetap ujungnya keluar. Jadi ini kadang-kadang gini, kita itu kan mengukur sebuah pola pikir itu kan pada waktu pola pikir kita yang ada di sini ya. Pola pikir kita ada di sini, kata-kata yang ada di sini. Tapi kan kita belum tentu tahu bahwa ternyata kata-kata kedua mungkin mempunyai solusi yang lain. Nah untuk itu tidak lanjut dari kegiatan ini adalah bagaimana cara kita memahamkan dulu bagaimana cara penyelesaian masalah terkait masalah-masalah yang seperti ini yang umum dilakukan di sekolah kita. Tidak lanjut ke depan adalah nanti semoga adanya CGP ini, nanti setelah adanya banyak-banyak CGP kita akan ada perkumpulan semua CGP. Di situ nanti kita akan merumuskan permasalahan ini Pak Wali, agar kemudian hari punya solusi dari
kan pasti tiap orang mempunyai pola perkembangan pemikiran yang berbeda. Nah mungkin dari CGP yang lain punya pola pemahaman yang berbeda itu nanti ada kesepakatan yang sudah dari agar bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sering berlaku. Ya, harapannya seperti itu. Kan yang kita juga baru selesaikan masalah visi misi guru putra ya, di mana kita mensinambungkan antara visi misi kita dengan visi misi sekolah. Ya kemudian hari nanti bukan berubah, tapi meluruskan, menyamakan ataupun memperbaiki sedikit tentang masa visi misi yang kira-kira sesuai dengan harapan kita semua, yaitu berpihak pada peserta didik. Ya seperti itu. Selama ini kan sekolah ini belum terlalu berpihak peserta didik mungkin ya. Masih condong bahwa masih banyak guru-guru yang masih ego seperti kearapannya dewi, tapi tidak memberikan kesempatan siswa untuk bereksplor, memberikan siswa untuk kalau ada siswa yang masalah bolos, ya udah aku bahwa itu salah, dia melanggar, dia bersalah, tidak biasanya dihukum. Tapi kita tidak tahu bahwa di balik permasalahannya dia ada masalah pribadi yang mungkin dia pada waktu sudah punya masalah pribadi, tambahin kita menjustice, tambahin kita memberikan hukuman, maka bukan masalah selesai tapi menambah masalah dia. Dan akhirnya kejadian-kejadian seperti bunuh diri, kejadian seperti nekat yang sekarang ini terjadi, itu akan apa ya namanya? Ya itulah timbul dari masalah-masalah seperti itu. Mungkin itu Pak Wani, mungkin itu Pak Sepuzaki bisa ditindaklanjuti kemudian hari dan mungkin bisa ditutup. Pertanyaan dari yang pertama dari Bu Tuti tadi terkait dengan keyakinan kelas dan peraturan sekolah, Bu Tuti. Jadi keyakinan kelas yang saya pernah sama Bu, yang saya juga bingung keyakinan sekolah dengan peraturan sekolah itu apa, keyakinan kelas itu maksudnya. Nah, keyakinan kelas itu guru membuat keyakinan bersama siswa di kelas. Jadi kesepakatan bersama antara siswa dengan si guru, dan setiap kelas itu ibu bisa membuat yang berbeda karena tidak mungkin bisa sama antara kelas satu dengan kelas yang lain, itu nggak bisa sama. Bisa di kelas ini bisa dibuat keyakinan kelasnya model seperti ini, kelas yang B bisa dibuat seperti ini. Itu versi keyakinan kelas dan itu disepakati bersama dengan pengurus kelas, kemudian ditempel di dinding kelas untuk mengingatkan. Jadi siswa sudah melanggar keyakinan kelas yang mana nanti bisa diingatkan. Itu menurut yang saya katakan seperti itu. Dan kalau peraturan sekolah atau keyakinan sekolah itu melibatkan orang tua, melibatkan siswa untuk berembuk dengan aturan yang ada di sekolah. Itu Bu. Untuk Pak Sobat yang Bu Arif kemudian loh. Oke, terima kasih Bapak Ibu tadi yang luar biasa pertanyaannya ya. Tadi menggarisbawahi dari apa yang disampaikan Bapak Ibu semua, bahwa yang jelas kami bertiga ini dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah. Dari budaya positif ini harapannya itu nantinya dapat diterapkan di sekolah kita. Karena selama ini kalaupun kita tidak mengikuti kegiatan CGP kan kita sendiri juga tidak tahu bahwa ternyata yang kita lakukan selama ini itu ternyata kurang tepat, atau bisa jadi karena memang sudah sesuai, ada sebagian yang ternyata sudah sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan budaya positif. Jadi sebelum masuk ke budaya positif itu sebenarnya ada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu yang seperti tadi dari pertanyaan Pak Fani, terus pertanyaannya Pak Aga, terus termasuk Bu Ari dan tadi Pak Ismu, itu kan sebenarnya kaitannya dengan kedisiplinan. Tadi memang kita tidak membahas tentang itu. Sebenarnya kalau kita bahas seperti itu, ya sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu sedikit banyak sudah mulai bisa menjawab pertanyaannya tadi disampaikan Bapak Ibu. Karena keterbatasan kita untuk menyampaikan kegiatan aksi nyata ini biar tidak terlalu panjang, makanya memang dari ke-6 budaya positif tadi baru 3 yang kita sampaikan, yaitu keyakinan kelas, posisi
terus bagaimana kita mengetahui apa itu bedanya hukuman, konsekuensi, sama restitusi, itu juga harusnya kita pahami dari awal. Tapi karena ini tidak disampaikan maka tidak. Terus juga kebutuhan dasar manusia. Karena ketika kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, maka anak akan melampiaskan ke hal yang lain. Lah bahayanya ketika dilampiaskan ke hal yang negatif seperti tadi yang disampaikan Pak Paul. Nah, tadi pertanyaan lebih spesifiknya bagaimana tadi Pak Pani cara menangani siswa dengan posisi tadi manajer sudah dilakukan seperti itu, tapi anak masih mengulang hal yang sama kan seperti itu. Pada prinsipnya dalam penanganan siswa itu tidak serta-merta kita menyelesaikan masalah itu sekali diselesaikan masalah selesai, karena pasti akan ada berkelanjutan. Dan ini nanti selain sebagai posisi manajer, makanya kan disampaikan kita juga harus sebagai pemantau, memantau perkembangan dari penyelesaian masalahnya di awal, dipantau. Makanya kan